Work-life balance di tengah mobilitas tinggi perkotaan begitu penting untuk di-maintain dan juga diperhatikan karena keseimbangan hidup akan memberikan manfaat dan kekuatan untuk seorang individu untuk mengelola segala yang ada, baik aset dan keuangan di tengah berbagai tantangan. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Savia Fasa, hunian mewah dan elegan yang terletak di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan yang mengusung konsep holistic living untuk para penghuninya. Dikembangkan oleh properti developer terkemuka di Indonesia, Jakarta Setiabudi International, joint venture bersama dengan Swire Properties Hong Kong, Savia Fasa mengedepankan konsep holistic living, memadukan konsep modern living dan natural aspect dan tentunya memberikan gaya hidup yang seimbang untuk para penghuninya. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan rekan saya, Financial Expert CNBC Indonesia, Mas Aulia Akbar. Mas Aulia Akbar, apa kabar? Kabar baik, Mas Afrina. Senang banget nih bisa di Savia Fasa sama Mas Aulia Akbar. Nah, tadi kan saya sempat menyentuh mengenai pentingnya lifestyle balance, karena di tengah hiruk pikuk nih kehidupan metropolitan, kerja keras gitu ya. Terus abis itu mengejar sisi-sisi pencapaian finansial dan lain-lain. Pentingnya lifestyle dan life balance itu apa sih buat hidup kita? Sebetulnya kalau kita bisa tinjau lebih urang, ini life balance itu kan adalah kondisi di mana seseorang itu bisa terpenuhi ya kebutuhan dari aspek-aspek kehidupannya di sini. Dan kalau kita kaitkan lagi ke dalam urusan keuangan, seorang yang sudah mencapai life balance ini bisa lebih conscious atau lebih sadar dalam membuat keputusan-keputusan mengenai finansial itu sendiri, mulai dari untuk bagaimana mengatur pengeluaran untuk kebutuhan pribadi, menabung dan investasi, sama hal yang sifatnya self reward atau yang sifatnya lifestyle lah. Jadi memang kata kunci dari Mas Akbar nih adalah conscious ya. Jadi once kita udah balance hidupnya, lifestyle kita teratur, kita lebih mindful, lebih conscious, keputusan-keputusan either itu financial, family decision itu lebih mindful gitu ya. Jadi nggak ada istilah yang karena kita tertekan kita jadi ada impulsive spending seperti itu. Karena kita sendiri sadar kita mengeluarkan uang untuk apa di sini, kita tahu tujuannya. Keren banget ya, berarti psychology-nya juga, psychology of money dapat banget dengan kita menjadi balance di kehidupan kita ini ya. Dari segi lifestyle. Nah sekarang kita lihat deh, kalau misalnya di Savia Fasa, it's actually an apartment ya. Either way, walaupun huniannya sudah sangat-sangat mindful, dalam hal ini green areanya besar, tapi it is still a high-rise residential gitu ya. Dan kalau tinggal di apartemen tuh rasa-rasanya tuh banyak konsepsi bahwa kayak apa beda ya tinggal dibandingin dengan residence yang landed gitu kan. Nah, untuk menjaga lifestyle balance, mungkin nggak sih kalau kita tuh tinggalnya di apartemen, apakah tetap bisa menjaga life balance kalau kita tinggalnya di apartemen? Sebetulnya kalau kita lihat lagi itu, apartemen atau itu landed house tuh sifatnya kan sebetulnya sama ya. Adalah hunian ya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok kita ya. Sandang, pangan, dan papan. Nah, papan ini yang harus dipenuhi ya. Terlepas dari dia tinggal di rumah atau tinggal di apartemen, yaitu kita adalah upaya mencukupi kebutuhan itu sendiri. Dan oleh karena itu, ya sebetulnya terlepas dari dia adalah single atau dia sudah menikah tapi belum punya anak, atau dia sudah berkeluarga, sudah punya anak mungkin lebih dari satu, saya rasa pas-pas saja untuk tinggal di apartemen. Saya tinggal dia bisa pilih mungkin unitnya yang agak lebih spacious di situ, dan itu sudah benar-benar membantu sekali ya untuk kenyamanan mereka. Dan kalau misalnya kita lihat nih, misalnya di Savia Fasa ini sendiri ya, terletak di Jakarta Selatan ya, which is ini nggak terlalu jauh dari CBD gitu. Lalu kita bisa lihat juga banyak ada akses rumah sakit yang top notch lah, bisa dibilang seperti itu. Terus ada universitas dan ada pusat perbelanjaan dan lain sebagainya. Ini merupakan tempat yang sangat strategis menurut saya, dan sangat membantu tentunya untuk kita membangun life balance itu sendiri ya. Di samping itu juga kita bisa lihat lingkungannya terbilang asri ya. Asri, sangat-sangat asri. Jogging tracknya juga kan dia ada berapa kilometer dalam hal ini. Jadi maksudnya sangat-sangat balance. Ketika bangun pagi bisa olahraga, menikmati fasilitas yang ada, commuting ke
tempat kerja juga Nah, tidak begitu jauh. Itu yang paling gitu penting kan. karena di sini akses kendaraan umum itu cukup banyak ya, nggak hanya terbatas kepada Transjakarta aja, tapi kan di sini bisa ada akses ke MRT betul segala sekali. macam gitu. Ini sangat strategis dan cukup menarik juga buat investasi sebetulnya. Iya. Nah, dari segi investasi sendiri gitu ya, apa yang bisa sih menjadi bentuk-bentuk investasi? Maksudnya tipe-tipe apartemen apa yang juga cocok menjadi investasi menurut Mas Akbar sendiri? Pertama gini ya Mbak Safrina, kalau kita ngebahas mengenai investasi di properti ya, lebih tepatnya mungkin di apartemen, kita harus bedakan dulu mindsetnya. Kalau kita bicara kita beli untuk ditempati, ya, itu akan jadi aset guna. Tapi ketika kita bicara mengenai investasi, apartemen yang kita beli akan menjadi suatu aset yang menghasilkan keuntungan buat kita. Nah, keuntungan dari investasi apartemen itu sendiri ada dua. Ya. Pertama adalah capital gain, jadi kenaikan pertumbuhan modal investasi kita yang disebabkan karena kenaikan apartemen yang kita beli. Ya. Dan yang kedua adalah fixed income. Saya nggak mau bilang passive income, ini fixed income karena kita akan menyewakan properti itu atau apartemen itu ke orang lain dan diharapkan kita bisa dapat pendapatan dari sana. Dan ini kalau misalnya kita mengharapkannya adalah yang capital gain, berarti kita ini long term game di sini, kita jangka panjang. Tapi kalau kita bicara fixed income bisa jangka panjang dan bisa jangka pendek, jadi sebetulnya sangat menarik sih. Cuman ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan dulu sebelum kita terjun ke investasi apartemen. Pertama tentu yang tadi tujuannya ya, kita mau ambil keuntungan dari segi mana nih. Terus yang kedua, saya rasa faktor dari produknya itu sendiri. Apartemennya tentu harus selain dari lokasinya dia strategis, dia juga kita juga harus lihat kayak seperti apa pengembangnya di situ ya. Lalu bagaimana legalitasnya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kesiapan finansial kita. Karena investasi ini sifatnya suatu hal yang mungkin tidak pasti, walaupun prospeknya ini kelihatan dan banyak dan teruji ya, properti pasti bakal naik. Tapi jangan pakai seluruh uang yang kita miliki. Jangan sampai kita kuras tabungan, dan kalau kita pakai pembiayaan, usahakan kayak cicilannya ya disesuaikan sama pendapatan kita lah. Mas Akbar, saya juga ingin bertanya, kalau misalnya bentuk-bentuk investasi di properti, terutama untuk apartemen itu tentunya seperti yang tadi Anda sampaikan juga berbeda-beda gitu kan ya. Ada yang memang investor membeli khusus untuk investing, untuk specific residence, tapi ada juga investasi untuk dihuni gitu ya. Nah, kriteria-kriterianya itu berbedanya seperti apa? Apa sih yang patut diperhatikan? Ya, pertama yang harus diperhatikan, of course itu pertama adalah si ininya ya, lokasinya ya. Kalau semakin strategis apartemen itu, lokasinya itu cukup strategis di pusat kota dan lain sebagainya, otomatis peminatnya makin banyak. Ketika dia dihuni, otomatis kita sebagai penggunanya jadi lebih gampang untuk mobilitas, dan ketika kita mau sewakan, demand-nya juga tinggi di sini ya. Jadi cukup menguntungkan untuk kita miliki. Terus kedua, faktor dari developer ya, sama kalau kita kayak investasi saham, kita akan lihat perusahaannya, fundamentalnya seperti apa, dan orang yang dibalik perusahaan itu. Sama kayak reksadana juga, kita lihat manajer investasinya siapa. Nah kalau properti, ya otomatis kita lihat developernya siapa, seperti apa track recordnya dia, dan bagaimana proyek-proyeknya dia di awal, seperti apa, dan lain sebagainya. Terus faktor lingkungan itu juga penting. Apakah lingkungan apartemen ini cukup aman, dan seperti apa pertumbuhannya ke depan. Lalu kalau misalnya selain lingkungan itu ada juga kayak fasilitas-fasilitas tambahan seperti ada pusat kebugaran, gym, dan tentunya kayak wilayah-wilayah spot-spot ramah lingkungan untuk kita menjaga kesehatan, dan juga tata letak, tata ruang dari apartemennya itu sendiri ya. Biasanya kalau keluarga kan suka yang lebih spacious gitu ya. Betul ya. Nah, it seems like Safia Fasa ticks all the boxes ya untuk kriteria ini. Jadi maksudnya untuk life balance, benar-benar bisa memberikan holistic living experience untuk penghuninya, terus juga untuk dari segi investasi dan financialnya juga sepertinya cocok sekali ya untuk menjadi bentuk-bentuk instrumen investasi, tidak hanya untuk investor tapi juga mungkin untuk penghuni di dalam ya, karena tadi seperti yang Anda sampaikan dari capital gain dan lain-lain, dan properti juga kan never goes out of value. Hal ini yang baik. Wah, seru banget. Jadi tertarik nih sepertinya memiliki unit di Safia Fasa. Langsung beli. Terima kasih banyak financial expert CNBC Indonesia, Mas Aulia Akbar, atas ngobrol-ngobrolnya di Property Point CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Mas Aulia. Terima kasih banyak.